بسم الله الرحمن الرحيم. Mana terjemahan konteks kekinian ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah Allah, taat Rasul dan ulil amri. Ulil amri. Ini pertanyaan jebakan. Kalau kata orang Betawi, dikate jadi senjata, enggak dikate nyolok di mata ente. Dikate jadi senjata buat aneh. Enggak dikate nyolok di mata. Begitu kata orang Betawi. Taat Allah udah jelas, kita nggak usah bahas, ente udah tahu. Taat Rasul udah jelas, ente nggak masalah. Taat ulil amri bagaimana? Satu, yang berpendapat ulil amri itu adalah pemerintah. Dalam hal ini Jokowi, gitu. Dalam hal ini Jokowi. Pertanyaannya, ente mau taat sama Jokowi nggak? Anda balikin dah. Pak Jokowi sebagai ulil amri, ente terima nggak Pak Jokowi sebagai ulil amri? Sama, aku juga ngambil dia. Lah, jujur aja, emang kita nggak milih bagaimana? Ya, tapi dalam kehidupan bernegara yang jadi presiden siapa? Dia. Walaupun ada misteri itu besar sekali. Kok orang Papua, kok di Papua 100% dia sih? Tanda tanya, wallahu alam bisawab. Hanya Allah yang tahu. Tapi jangan pernah dikata, Pak Jokowi itu jadi presiden atas izin Allah. Kalau nggak izin Allah juga nggak bakal jadi presiden. Ini yang ngomong udah pasti nama lengkapnya, tengahnya pasti Bahlul. Ya, pasti Bahlul. Sekalian lu bilang itu para maling nggak ketangkep atas izin Allah. Sekalian aja lu bilang Israel membunuh rakyat Palestina atas izin Allah. Sekalian lu bilang Bashar al-Assad membunuh sehari 400 orang di Gaza atas izin Allah. Sekalian lu bilang. Ya kan yang bilang begitu kecebong. Ya maklumin aja lah. Sekolom 2000 gimana sih IQ sekolom 200? Ya, saudara sekalian, yang dimaksud dengan atas izin Allah itu bukan yang kayak begitu. Sekarang begini deh sekalian, Nabi Yahya wafatnya di mana? Di penggal, Pak. Bilang aja atas izin Allah. Nabi Zakaria digergaji, Pak, atas izin Allah. Perang Uhud Nabi Muhammad dikejar-kejar kalah, bilang atas izin Allah. Berani nggak? Jadi Pak Jokowi itu naik kenapa? Karena sebagian besar rakyat Indonesia memilihnya, walaupun sekarang menyesal. Itu jawaban yang benar. Tanya sama yang milih, nyesel apa nggak, gitu aja. Tetapi karena dia presiden, haram dalam Islam menurunkannya. Haram dalam Islam, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mendirikan negara di dalam sebuah negara. Haram. Kalau itu diterjemahkan sebagai taat kepada ulil amri, nah begitu. Jangan Jokowi deh, Pak, karena masih menjabat, nggak enak gue ngomongnya. Ahok deh. Ahok, ya. Waktu dia jadi gubernur, dia bikin peraturan 3 in 1. Ente naik mobil, isinya berdua, ketangkap nggak? Ente mesti taat nggak sama dia? Nah, itulah ulil amri antum. Waktu Ahok jadi gubernur, dibikin peraturan nggak boleh pengajian di Monas. Ente bikin pengajian di Monas, berani nggak? Ditangkap nggak? Nah, taatlah sama ulil amri. Di situ terjemahannya. Ketika dia membuat sebuah peraturan yang berlaku untuk seluruh umat, ente mesti taat. Dan itulah pengertiannya. Sekarang dia tidak menjabat, aman, tentram, nyaman, damai banget, dia nggak ada, ya Allah, ya Rabbi. Begitu ya Pak ya. Begitu juga Presiden Jokowi.
Ya. Kalau ente nggak protes, namanya ente jaban. Jaban namanya. Kenapa? Karena wajib protes. Protesnya dengan adab, dengan akhlak, nggak boleh dengan hoax, dengan data, gitu loh. Protes, Anda setiap hari protes narkoba bertonton masuk ke Indonesia, Anda protes, dan insya Allah kita akan bikin gerakan pemutusan hubungan diplomatik dengan RRC. Setuju? Takbir. Kita usul kepada pemerintah untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Cina. Jangan usir, galak banget sih. Usir jangan, pemutusan hubungan diplomatik dengan Cina. Yang nggak setuju silakan berdiri dan keluar dari ruangan ini. Sebodoh, emang kita mesti usul kok. Usul, bukan kita yang putusin hubungan. Presiden itu kita usul. Kenapa? Karena jangan benci Cina. Jangan benci Cina, saya bilang. Banyak orang Cina yang turun temurun di mare, lahir di sini, gede di sini, main sama-sama kita, berteman sama kita, nggak ada masalah. Bikin pabrik, orang-orang kita kerja sama mereka, bisnis, nggak masalah. Yang kita nggak suka, bertonton masuk kemari. Pak, 1 kilo itu penyelundupan. 3 kilo ke atas itu penyusupan. 5 kilo itu kong kali kong dengan petugas. 1 ton itu impor namanya. Jadi nggak bisa begini didiemin gitu loh. Nggak bisa begini didiemin. Karena itu kita mesti sampaikan kepada Presiden, Pak, gimana putusin hubungan deh. Kenapa putusin hubungan? Kapalnya kapal Cina, barangnya barang Cina, narkobanya narkoba Cina, ABK-nya ABK Cina, nakodanya nakoda Cina, yang terima orang Cina, yang tampung orang Cina, yang nadah orang Cina, yang nyebarin orang Cina, dia semua. Masa masih punya hubungan diplomatik sama mereka? Jahat banget. Jangan ke Indonesia dong, lo sebar dong kemana kek? Ke Amerika kek? Biar dia ribut. Kenapa ke sini? Lu supply Israel sono. Kenapa ke sini? Kenapa? Nggak jawab itu. Itu teriakin nggak apa-apa, Pak. Bapak protes duit haji dibuat infrastruktur. Protes nggak apa-apa. Selama tidak menjatuhkan wibawa pemerintah dengan ngata-ngatain Jokowi ini jokodok, nggak boleh. Nggak boleh, haram. Itu namanya memanggil dengan sebutan yang buruk. Allah nggak senang yang demikian. Begitu ya Pak ya? Insya Allah. Jadi ulil amri sebatas itu, sebatas taat dengan peraturan kepres, perpres yang dibuat gitu. Nggak setuju harus diundang-undang. Itu sebabnya orang Islam mesti masuk ke dalam partai. Itu sebabnya orang Islam mesti duduk dalam anggota DPR supaya kita bisa memutuskan, menganulir gitu. Kalau nggak mau masuk partai ya bagaimana gitu loh. Iya, Anda lagi ngomong diri sendiri. Dari 15 tahun lalu diminta untuk masuk ke DPR, enggak. 10 tahun lalu masuk, enggak. 5 tahun lalu, enggak. Nih hari ini nih lagi digadang-gadang untuk masuk ke DPR calon jadian, dia bilang kagak, sekali kagak, titik kagak. Biarkan saya begini apa adanya.